barang yang sementara dikendalikan oleh satu pelaku napi yang berada di lapas. Kemudian 4 orang ini adalah sebagai bisa dibilang kaki di bawahnya, namun mereka kategorinya juga sebagai pengedar besar narkotika. Jadi pasal yang kita sakakan ya pasal 112, 114 maupun pasal 132 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman bisa maksimal seumur hidup ataupun hukuman mati. Itu rilis dari saya. Karena ini berkaitan dengan ungkapan yang cukup besar, makanya kami bersama-sama dengan Bapak Wali Kota melaksanakan rilis bersama. Mungkin selanjutnya waktu kami serahkan kepada Pak Wali. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Kapolres, staf jajarannya, khususnya Kasat Narkoba, juga bersama timnya yang senantiasa selalu memberikan rasa aman berkaitan dengan narkoba di Kota Lubuk Linggau. Hadirin sekalian, khususnya insan pers, media yang saya hormati dan saya cintai. Mungkin tentu yang paling utama bagi pemerintah Kota Lubuk Linggau adalah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan yang paling utama adalah apresiasi ya kepada Kapolres, seluruh jajarannya, satuan daripada narkoba Kota Lubuk Linggau, yang mana sejak bulan Januari sampai bulan Juli ya, dan khususnya juga selama pandemi COVID-19 ya, Polres Kota Lubuk Linggau, satuan narkoba ini tidak pernah henti-hentinya untuk melakukan upaya dalam rangka penanganan peredaran narkoba di Kota Lubuk Linggau. Nah, kita ketahui dan saya mendapat laporan ya, baik itu dari secara langsung melalui media online dan sebagainya, bahwa setiap bulan ya, ada saja hasil yang diperoleh oleh Polres Kota Lubuk Linggau, khususnya Satuan Narkoba Polres Kota Lubuk Linggau. Dan ini hari ini ternyata sangat mengejutkan, karena kemarin adanya penangkapan ya 4 tersangka ya, ini yang membawa sabu-sabu seberat 1040 gram. 1040 gram ini cukup besar. Bayangkan ini kurang lebih ini sudah 1,2 miliar ya. Dan ini bisa merusak daripada generasi muda kita, kurang lebih 22 ribu generasi muda kita ya di khususnya Kota Lubuk Linggau. Walaupun barangnya ini dibawa dari luar Kota Lubuk Linggau, dan menurut cerita infonya ini akan dipasarkan sebagiannya di Kota Lubuk Linggau dan sebagiannya lagi di daerah Babatoman ya. Dan juga sebagian besar tersangka ini sebenarnya ada 5, di 4 orang ini dari Babatoman, satunya dari Margamulia. Dan ini satu lagi masih buron ya. Dan ini tentu sekali lagi apresiasi yang tidak terhingga kepada Polres Kota Lubuk Linggau, Pak Kapolres dan jajarannya Satuan Narkoba ya. Dan tidak hanya itu saja, ini dari bulan Juli, dari Januari sampai ke Juni ini sudah ada kurang lebih 1.514 ya gram sabu yang ditangkap ya, kemudian diamankan. Kemudian ada 221 gram ini ganja, kemudian juga ada ekstasi sebanyak 65,5 butir, kemudian juga ya 3 jenis ini, dan tersangkanya ini cukup banyak. Jadi tersangkanya ini sampai sekarang 104 orang tersangka. Ini sampai penjara Polres ini padat ya, sudah penuh ya. Dan ini tentu membuat ekstra keras daripada seluruh jajaran dari Polres Kota Lubuk Linggau. Dan tentu ini sangat memilukan ya. Bayangkan kalau seandainya narkoba ini beredar di Kota Lubuk Linggau dan ini merusak ya generasi penerus kita ya,
khususnya di Kota Lubuk Linggau. Dan juga ini kan beredar juga di tempat lain. Nah, jadi kita harapkan nanti ya terus kerja keras daripada Polres Kota Lubuk Linggau, satuan narkobanya ya. Dan yang paling utama adalah daripada seluruh generasi muda Kota Lubuk Linggau untuk tidak harus memakai narkoba. Ya, kenapa demikian? Karena narkoba ini sama dengan nak mati. Kita berkatakan narkoba nak mati. Jadi siapa pakai narkoba, ya hitungannya nak mati. Ya, baik itu pengedarnya dewek maupun daripada pemakainya sendiri. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang mau mendekati kematian. Ya, ini yang saya katakan. Jadi kalau ada generasi muda yang baru, saya harapkan jangan pakai, ya. Dan kalaupun ada yang sudah telanjur, itu stoplah. Ya, karena kenapa? Ini tidak hanya membunuh diri kita sendiri, tapi juga membunuh keluarga kita. Ya, membunuh keluarga kita, membunuh lingkungan kita, ya, membunuh generasi kita. Nah, ini yang kita tidak mau. Ya. Otak rusak, badan rusak, ya semua kita rusak. Ya, uang juga rusak, semuanya ekonomi kita rusak. Jadi pada kesempatan yang baik ini, tentu sekali lagi saya sedikit akan menyampaikan kronologisnya ya. Kronologisnya bahwa pada hari Senin, hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 4 sore ya. Jam 16.00 dilakukan penangkapan terhadap para tersangka di Jalan Garuda, Kelurahan Watas, di perbatasan Kota Lubuk Linggau. Karena ada informasi dari masyarakat bahwa para tersangka akan membawa narkotika jenis sabu dari daerah Palak Curup, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dan menurut informasi, sabu tersebut akan dibawa dan diedarkan di Lubuk Linggau dan Babatoman, jadi sebagian-sebagian. Kemudian personil Satgas Narkoba di bawah pimpinan Kasatgas Narkoba, Pak Sopian, ya Bapak Sopian kita mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap para tersangka. Dan waktu itu dicurigai adalah melalui kendaraan bermotor mobil ya, roda 4, nah, mobil Innova. Ternyata barang buktinya tidak ada di mobil tersebut, ya. Dan berkat daripada strategi dan upaya konkret daripada satuan narkoba kita, maka yang diperiksa adalah ada iring-iringan motor. Jadi di motor inilah didapatkan barang bukti tersebut, dan penumpang yang di motor itu yang membawa barang bukti, sedangkan yang baik motornya itu yang melarikan diri, yang sekarang sedang buron. Dan kemudian yang 4 orang ini, baik melalui pakai mobil Innova maupun memakai penumpang di kendaraan bermotor tersebut, itu sudah kita amankan. Ya, yang pertama yang bernama Nirmansyah alias Man bin Herman, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki ya. Ini di Mubah Toman. Terus Waluyo, ini alias Uyot bin Suar, ini juga di Mubah Babatoman. Kemudian yang ketiga Aryansyah alias Ari bin Amri, ini 28 tahun, laki-laki, ini juga di Babatoman. Kemudian juga Heri Purwandi alias Heri Purwandi alias Heri bin Sudarto, ini 29 tahun, ini tinggal di Marga Rahayu, Lubuk Linggau. Jadi 3 dari Babatoman Sekayu, Mubah, kemudian 1 dari Marga Mulia Lubuk Linggau. Adapun barang buktinya ini bisa dilihat sendiri, 1 buah bungkusan plastik aluminium foil ini ya warna hijau berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba sabu berat, seluruhan kurang lebih 1040 gram, dan 1 buah HP ya. HP sedang diperiksa lagi, dilacak terus. Nah, ini sabunya
seberat 1040 gram. Ya, 1040 gram. Nah, kemudian juga ada satu unit mobil Innova ya, warna silver, plat nopol 1000 BG 1530P. Ini benar nggak Pak? Bodong ya? Benar ya? P ini dari mana nih? Kemudian juga satu unit HP Samsung tadi sudah lagi dibawa juga ke Palembang. Juga satu unit HP LG warna hitam itu juga dibawa ke Palembang. Kemudian ini Suwarno itu yang sedang buron sekarang itu melarikan diri ya, melarikan diri ke semak-semak dan ditangkap melalui mengaku bernama Waluyo alias Uyot bin Suwarno ya. Dan setelah tersangka diperintah untuk mengambil kembali bungkusan tersebut dan dibuka bungkusan tersebut bersih kristal. Sedangkan kawannya yang mengemudikan motor bernama Dop berhasil melarikan diri. Jadi yang melarikan diri itu namanya Dop. Ya, itu ke arah Curup lagi, balik ke semak-semak itu. Lari lagi yang dibonceng tadi lari ke semak-semak ditangkap. Ya. Kemudian dilakukan interogasi melalui mengakui bahwa narkoba tersebut didapat dari seorang di daerah yang Palak Curup. Jadi diakui itu di Palak Curup didapati. Ya, dibeli barang ini dari Palak Curup. Yang sebelumnya telah berhubungan melalui telepon dengan tersangka Nik Mansyah alias bin Herman dan janjian transaksi di pinggir jalan daerah Palak Curup. Jadi janjiannya pinggir jalan, transaksinya itu pinggir jalan Pak ya, enggak di suatu tempat yang ini, enggak pinggir jalan. Ya, selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuk Linggau untuk diperiksa. Sekarang status tersangka ada 4 ya, dan kemudian juga satu pasalnya ya, pasal-pasalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres ya. Ya, jadi mereka ini pemumakatan juga ya. Jadi berempat kongsi ya atau bersama-sama mereka turun duit ya 20 juta ya untuk membeli barang ini ya. Nah, nanti baru dipasarkan lagi. Kira-kira demikian. Dan pada kesempatan ini tentu sekali lagi atas nama pemerintah Kota Lubuk Linggau, saya selaku Wali Kota Lubuk Linggau mengucapkan terima kasih ya dan apresiasi yang setinggi-tingginya ya untuk Polres Kota Lubuk Linggau dan terusus buat Satuan Narkoba ya bersama seluruh jajarannya. Tepuk tangan dulu untuk semua jajarannya. Karena ini adalah suatu prestasi yang cukup baik ya. Karena untuk Kota Lubuk Linggau mungkin baru ini kita ketahui ada tangkapan berkaitan dengan sabu sebesar 1040 gram ini, dan total selama tahun ini sampai bulan ini sebesar 1517,27 gram ya, tepatnya demikian. Sekali lagi terima kasih semuanya ya, dan hanya Tuhan yang bisa membalasnya. Dan atas nama pemerintah sekali lagi terima kasih, Pak Kapolres juga terima kasih ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Dan nanya dan untuk napi yang di lapas itu lapas mana dan? Tes.
Jadi yang sementara masih kita kembangkan memang pengakuan dari sebagian tersangka bahwa mereka yang membeli, namun perantara utamanya adalah satu tersangka yang masih di lapas narkotika. Jadi mereka tadi dijelaskan oleh Pak Wali bahwa mereka membelinya juga patungan. Jadi istilahnya mereka ini juga bukan kurir, bukan, karena mereka patungan iuran membeli barang tersebut dengan rencana diedarkan sebagian di Linggau, separuh di Sekayu. Jadi rencana barang ini bagi dua. Jadi jangan nanti berpikir ini hanya kurir, bukan. Mereka bersepakat membeli barang, namun perantaranya lewat tersangka ataupun napi yang sementara di lapas narkotika di sini. Dari keempat tersangka itu kan siapa waktu ditangkap tuh siapa yang bawa sabunan? Waluyo, Waluyo yang mana? sebenarnya bukan gini. Barang itu sempat di mobil dan sempat dipindahkan ke motor. Jadi tidak bisa dipisah satu-satu. Mereka berempat sama-sama. Untuk mengelabui petugas, barang itu sempat di mobil dulu sebenarnya. Namun untuk mengelabui petugas, biar kalau suatu saat mobilnya diperiksa, barang itu dipindahkan ke motor. Jadi keempatnya ini mereka juga tahu. Dan barang bukti itu sebenarnya bukan hanya di motor. Pertama kali di mobil, biar tidak diketahui oleh petugas, dipindahkan ke motor. Gitu. Makanya sempat hampir terkecoh. Pada saat kita hentikan mobil, ternyata ada motor pengikut. Nah, dua-duanya kita periksa, makanya si Waluyo dengan satu orang yang DPO kan dia lari. Ternyata dia yang bawa barang. Namun sebelumnya dari Curug mau masuk ke Linggau, barang itu di mobil dulu sebenarnya. Begitu masuk Linggau, coba dipindahkan dengan harapan dia bisa lolos dari kejaran petugas. Gitu. Oke. Nanya lagi Dan. Ini untuk yang keberapa kali mereka melewati Linggau Dan? Sementara pengakuan masih sekali, namun masih kita kembangkan. Yang jelas sementara baru sekali, sementara masih kita kembangkan. Dari keempat itu kan selain pengedar pemakaian dan Pasal yang kita sangkakan tidak ada pemakai. Pasalnya pasti kita kenakan adalah dia sebagai pengedar. Makanya itu kan 112,